sudah berjalan selama 2 tahun, serta penjualan ribuan butir amunisi secara daring. Presiden Prabowo Subianto menilai Indonesia akan menjadi salah satu negara yang dapat mencapai target emisi nol karbon atau zero net emission tepat waktu. Selamat malam saudara, Anda kembali menyaksikan Klik Indonesia Malam hari ini Kamis 26 Juni 2025 bersama saya Sawal Koto. Saudara, langsung saja kita simak Klik Indonesia Malam selengkapnya. Kita ke informasi utama, Saudara. Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kembali mengungkap ribuan kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba selama 2 bulan terakhir. Lebih dari 1.600 tersangka ditangkap dengan total barang bukti lebih dari 300 kg. 1.672 orang tersangka narkoba ditangkap Ditres Narkoba Polda Metro Jaya dalam 2 bulan terakhir. 60% diantaranya menjalani rehabilitasi karena merupakan penyalahguna, sisanya merupakan pengedar yang saat ini sedang diproses hukum. Sementara itu ratusan kilogram barang bukti yang diamankan meliputi ganja, sabu, ekstasi, heroin, serta tembakau sintesis. Dir Narkoba Polda Metro Jaya Kombes Pol Ahmad David mengatakan ada 3 kasus pengungkapan yang menonjol, diantaranya narkoba jenis ganja 143 kg jaringan Mandailing Natal yang diamankan di Pul Bis Antar Lintas Sumatera Daan Mogot beberapa hari lalu. Selain itu, tim Dit Narkoba Polda Metro Jaya juga mengungkap kasus dengan barang bukti narkoba jenis sabu 5,7 kg jaringan Riau yang dikirim melalui jasa paket. Yang pertama adalah pengungkapan narkoba jenis ganja sebanyak 143 kg, ya. Itu bulan Mei. Ya, itu didapatkan dengan modus operandi seakan-akan barang ini merupakan pakaian yang dititipkan di Pul ALS, ya, di Pul ALS yang ada di Dan Mogot. Seakan-akan ini adalah barang berbentuk pakaian karena dikemas kemudian dimasukkan di dalam tas koper. Dengan pengungkapan kasus narkoba tersebut berhasil menyelamatkan 776.000 warga Jakarta dan sekitarnya dari dampak buruk narkoba. Polda Lampung berhasil mengungkap praktik pembuatan senjata api rakitan yang sudah berjalan selama 2 tahun di Kota Bandar Lampung. Polisi menangkap 3 orang tersangka perakit senjata api ilegal yang juga menjual ribuan butir amunisi. Rekaman video menunjukkan detik-detik tim Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Lampung yang menggerebek satu rumah di Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung yang menjadi pabrik pembuatan senjata api rakitan pada 14 Juni lalu. Dalam penggerebekan ini, polisi menemukan 3 pucuk senjata api rakitan berbagai kaliber dan sejumlah peralatan seperti mesin las, bor, hingga megasin yang dipakai untuk membuat senjata api rakitan dengan cara memodifikasi airgun atau senapan angin. Dari pengungkapan pabrik rumahan pembuatan senjata api rakitan itu, Polda Lampung juga berhasil mengungkap praktik penjualan ribuan butir amunisi melalui toko online yang dilakukan dari Purbalingga, Jawa Tengah. Dalam penggerebekan di Jawa Tengah, polisi menemukan 8 butir amunisi berbagai kaliber yang hendak dijual melalui toko online bermodus penjualan mur dan baut untuk menghindari deteksi dari sistem keamanan platform maupun aparat kepolisian. Kapolda Lampung Irjen Pol Helmi Santika mengatakan, dalam pengungkapan kedua kasus tersebut, pihaknya berhasil menangkap 3 tersangka berinisial RK, AG, dan ABT yang berperan sebagai pembuat senjata api rakitan, pemilik ribuan butir amunisi, dan penjual di toko online. Irjen Pol Helmi Santika menyebut, kasus ini terungkap dari pengembangan kasus penangkapan seorang pria berinisial RS yang terlibat kasus pencurian dan kepemilikan senjata api. Pengembangan tersebut telah diamankan tersangka berjumlah 3 orang dan kemudian dilakukan penggeledahan di tempat
kemungkinan di antaranya adalah 47 tetapi kemudian alat untuk memodifikasi ada mesin las, kemudian bor, kemudian ada beberapa silinder atau laras yang digunakan dari biasa dibuat untuk memodifikasi senjata dari jenis airgun, yang airgun dimodifikasi sehingga bisa digunakan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para tersangka terancam hukuman pidana 20 tahun penjara. Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkapkan bukti digital yang dianggap dapat memberatkan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto terdakwa kasus suap pergantian antara waktu atau PAW, anggota DPR Harun Masiku dan perintangan penyidikan. Sementara itu, Hasto membantah telah menalangi uang suap Harun Masiku 1,5 miliar rupiah. Ruang sidang pengadilan tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mendadak senyap saat Jaksa Penuntut Umum KPK membacakan pesan WhatsApp yang dikirim langsung dari buronan paling dicari di Indonesia, Harun Masiku. Pesan itu berisi ucapan terima kasih yang secara eksplisit menyebut nama-nama elit PDI Perjuangan termasuk Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dan Ketua DPP PDIP Puan Maharani serta menitipkan salinan putusan MA dan asli fatwa MA. Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang tengah menjalani pemeriksaan sebagai terdakwa membenarkan isi pesan tersebut. Pesan yang dikirim pada 4 Desember 2019 itu menjadi bukti digital yang dapat memberatkan Hasto Kristianto karena dianggap terikat langsung dengan buronan Harun Masiku. JPU KPK pun mempertanyakan logika di balik pesan tersebut yang baru dikirimkan pada bulan Desember, padahal caleg lain sudah terlanjur dilantik pada 1 Oktober. Hasto mengakui adanya fatwa MA yang bisa memuluskan jalan Harun Masiku ke Senayan, namun tekanan politik sangat tinggi sehingga Hasto tidak menjalankan fatwa MA tersebut. Hasto juga mengakui ia masih terus mengupayakan agar Harun Masiku bisa menggantikan Rizky Aprilia bahkan setelah pelantikan. Selain itu, dalam sidang, Hasto juga membantah menalangi uang suap untuk Harun Masiku senilai 1,5 miliar rupiah. Dugaan penalangan uang itu berdasarkan informasi dari percakapan ex-kader PDIP Saiful Bahri dan advokat Doni Tri Istiqomah. Hasto menyebut klaim aliran dana darinya bertolak belakang dengan persidangan kasus suap PAW terdahulu ketika Saiful menyebut dana suap berasal dari kantong pribadinya. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Setio Budianto mengungkapkan kasus dugaan korupsi terkait kuota haji khusus terjadi pada tahun 2023 hingga 2024. Dalam kasus ini penyidik KPK sudah memeriksa sejumlah saksi dari pihak internal, penyelenggara haji hingga kementerian terkait. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Setio Budianto menyatakan KPK tengah menyelidiki kasus dugaan korupsi kuota haji. Ketua KPK menjelaskan bahwa waktu diduga terjadinya perkara tersebut masih bersifat sementara karena berdasarkan informasi awal yang diperoleh KPK. Setio Budianto sebelumnya juga mengatakan bahwa kasus tersebut tidak hanya terjadi pada tahun 2024, tetapi juga tahun-tahun sebelumnya. Oleh sebab itu, KPK tetap membuka kemungkinan untuk menetapkan tahun terjadinya perkara sebelum tahun 2023. Meski demikian, Ketua KPK mengatakan bahwa KPK akan menetapkan tahun terjadinya perkara tersebut agar dapat dipertanggungjawabkan. Saya kalau secara detailnya jumlah orangnya saya tidak pasti, tapi sudah ada dari beberapa pihak yang sudah dipanggil internal, dari pihak kementerian, kemudian dari pihak yang lain-lain. Saya yakin itu sebuah prosedur yang biasa bagi penyidik untuk melakukan proses pemeriksaan dan permintaan keterangan. Ini periodenya dugaannya itu 2023-2024 ya Pak? Ya nanti sementara itu, karena mungkin yang informasi awal dapatnya itu, tapi kemudian dari hasil proses permintaan keterangan, kemudian pendalaman terhadap dokumen, bukti-bukti yang lain, ada potensi yang lain ya bisa saja.
Sebelumnya pada 20 Juni 2025, KPK mengonfirmasikan telah mengundang dan memanggil sejumlah pihak untuk dimintai keterangan dalam penyelidikan kasus dugaan korupsi kuota haji khusus tahun 2024. KPK juga mengatakan bahwa kasus tersebut masih dalam tahap penyelidikan atau belum pada tahap penyidikan. Komisi Pemberantasan Korupsi kembali menggelar kegiatan edukasi publik melalui Roadshow KPK 2025. Roadshow kali ini menyasar 8 kabupaten kota di Jawa Barat dimulai dari Bogor hingga Majalengka. Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo menyatakan, KPK bersama masyarakat melakukan pemberantasan korupsi melalui jalur edukasi sesuai trisula strategi KPK, yaitu pendidikan, pencegahan, dan penindakan. Roadshow ini akan digelar sepanjang Juni hingga Juli 2025 dengan menyasar 8 wilayah di Jawa Barat, yakni Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Kuningan, dan Kabupaten Majalengka. KPK menilai potensi korupsi skala kecil tetap perlu diantisipasi agar tidak berkembang menjadi besar ketika ada kesempatan. Dan ini diberikan kepada warga masyarakat sampai tingkat desa, tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten. Jadi ini maksudnya adalah bahwa di sana ada risiko petty corruption atau korupsi kecil. Nah, tidak bisa juga dibiarkan korupsi kecil itu, karena kalau dibiarkan, manakala ada kesempatan akan menjadi besar. Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Wawan Wardiana mengungkapkan, kegiatan ini juga menjadi bagian dari strategi pencegahan dini terhadap potensi korupsi di level desa, khususnya menyangkut pengelolaan dana desa yang nilainya sangat besar. Kalau dulu masyarakat diundang datang ke ibu kota provinsi, sekarang kita yang datang kepada mereka, gitu ya, sampai ke desa-desa. Karena kita tahu juga bahwa ternyata dari data yang ada, anggaran-anggaran di desa juga tidak sedikit, gitu kan ya, sangat banyak. Kemudian kita juga sudah mencoba membangun desa percontohan anti korupsi. Nah, ini salah satunya menyebarluaskan juga kepada masyarakat-masyarakat di desa. KPK berharap roadshow anti korupsi bisa menginspirasi lahirnya desa-desa percontohan anti korupsi sekaligus memperkuat partisipasi warga dalam mengawasi jalannya pemerintahan di level akar rumput. Program edukatif ini meliputi diskusi publik, pelatihan integritas, simulasi kasus korupsi, hingga pameran layanan KPK. Kementerian Pertanian mengungkapkan dugaan kecurangan perdagangan beras dengan memanipulasi kualitas dan harga di tingkat distribusi telah menyebabkan kerugian konsumen hingga 99,35 triliun rupiah. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkap adanya dugaan kecurangan dalam perdagangan beras yang menyebabkan kerugian konsumen hingga 99,35 triliun rupiah akibat manipulasi kualitas dan harga di tingkat distribusi. Dugaan itu muncul setelah Kementerian Pertanian melakukan pengecekan mutu dan harga beras yang beredar di pasaran bersama Satgas Pangan, Polri, Kejaksaan, hingga Bappenas. Berdasarkan hasil temuan, mayoritas beras yang dijual di pasaran, baik dalam kategori premium maupun medium, menunjukkan adanya ketidaksesuaian volume, tidak sesuai harga eceran tertinggi atau HET, tidak terintegrasi pangan segar asal tumbuhan, dan tidak memenuhi standar mutu yang ditetapkan Permentan Nomor 31 Tahun 2017. Hasil temuan ketidaksesuaian mutu beras sesuai regulasi yang ada itu 85,56%. Kemudian ketidaksesuaian HET 59,78%. Kemudian beratnya itu ada 21%. Katakanlah beratnya 5 kilo harusnya, tetapi 4 kilo. Kemudian HET di atas yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian, ini yang serius. Mutu beras tidak sesuai dengan standar. Ini mengejutkan kami semua. Kita menggunakan lab itu 13 lab seluruh Indonesia. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan pengecekan dilakukan dengan melakukan pengambilan 268 sampel pada 212 merek beras yang telah diuji di 13 laboratorium yang tersebar di 10 provinsi di Indonesia. Usai jeda pariwara berikut ini kami akan segera kembali, tetaplah bersama kami.
sebenarnya dari dasar kita selalu mendukung ketahanan pangan, Mas. Jadi kebetulan memang di Jogja ini kita salah satu bidang usaha yang sering didatangi dinas karena kita dianggap mendukung ketahanan pangan. Seperti itu. Walaupun prinsipnya masih di Jogja saja. Kita menggunakan lahan kas desa. Nah, lahan kas desa ini di Jogja itu bisa diperuntukkan untuk program-program atau usaha-usaha yang mendukung ketahanan pangan. Mimpi besar Amar Farm itu membuat integrated farming system, di mana di sana ada peternakan, kemudian juga ada pertanian, dan juga ada pengolahan limbahnya. Dan konsep kita itu kita membuat zero waste, jadi tidak ada limbah yang terbuang. Indonesia memiliki banyak sekali potensi besar di dunia pertanian ya, karena secara daerah tempat kita termasuk tempat yang subur, banyak kawasan-kawasan hijau di mana kita tidak bergantung pada musim. Jadi di musim apapun selama sepanjang tahun kita bisa tanam. Ayo, dukung ketahanan pangan, petani cerdas, rakyat sejahtera. Saksikan Festival Azan Nusantara 2025, Jumat 27 Juni 2025, pukul 15 waktu Indonesia Barat. Disiarkan dari Masjid Darussalam Gunung Putri Bogor. Live di akun YouTube TVRI Nasional. Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Klik Indonesia Malam. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Presiden Prabowo Subianto menilai Indonesia akan menjadi salah satu negara yang dapat mencapai target emisi nol karbon atau zero net emission tepat waktu. Karena Indonesia memiliki cadangan sumber daya alam yang berlimpah yang bisa dikonversi menjadi energi baru terbarukan. Presiden Prabowo Subianto menyatakan agar Indonesia mampu mencapai target emisi nol karbon atau zero net emission tepat waktu. Hal ini disampaikan Kepala Negara saat memberikan sambutan pada peresmian proyek energi terbarukan dan peningkatan produksi minyak nasional pada Kamis 26 Juni 2025. Kepala Negara menilai Indonesia memiliki cadangan minyak dan gas yang sangat besar dan saat ini teknologi telah tersedia untuk mempercepat pembangunan proyek-proyek energi. Saudara-saudara, kita akan berhitung dengan semua unsur pemerintah, swasta, mitra-mitra asing untuk kita teruskan program kita menuju kepada swasembada energi, terutama dengan energi terbarukan. Kita akan mungkin jadi negara di dunia mungkin yang bisa menuju zero carbon emission tepat pada waktu yang direncanakan. Presiden Prabowo Subianto menambahkan, dengan dukungan teknologi dan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan mitra internasional, Indonesia berada pada jalur yang tepat untuk menjadi salah satu negara yang berhasil mencapai nol emisi karbon tepat waktu. Kepala Negara menekankan bahwa pengembangan energi terbarukan bukan hanya soal lingkungan, tetapi juga soal efisiensi ekonomi. Saudara, Presiden Prabowo Subianto hari ini meresmikan pengoperasian pembangkit listrik tenaga panas bumi Ijen di Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur. PLTP ini menjadi pembangkit listrik tenaga panas bumi pertama di Jawa Timur dengan nilai investasi mencapai 3,9 triliun rupiah. Presiden Prabowo Subianto mengatakan energi terbarukan, khususnya energi tenaga surya, memiliki peran penting dalam mewujudkan swasembada energi hingga ke tingkat desa. Hal ini disampaikan Kepala Negara saat meresmikan pengoperasian dan pembangunan sejumlah pembangkit listrik tenaga panas bumi dan pembangkit listrik tenaga surya melalui konferensi video. Salah satu yang diresmikan Presiden adalah PLTP Ijen di Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur. Saudara-saudara sekalian, juga kepada mitra-mitra pemerintah Republik Indonesia dari pihak swasta dan mitra-mitra kita dari luar negeri yang sangat efektif dan sangat aktif. Saya perhatikan di sini
Medco Energy yang sekarang dipimpin oleh sahabat saya, Saudara Hilmi Panigoro, terus berperan aktif. Sementara itu, PLTP Ijen telah mulai beroperasi secara komersial sejak awal Februari 2025. Proyek ini merupakan hasil kerjasama antara PT Medco Power Indonesia dan Ormat Technologies melalui entitas usaha PT Medco Cahaya Geothermal. Nah, khusus tenaga listrik, kita memang fokus di gas dan energi terbarukan. Dan kami yakin salah satu potensi energi terbarukan yang paling baik buat Jawa ini untuk base load adalah geothermal. Makanya kita dari waktu ke waktu selalu nyari opportunity di mana kita bisa mendevelop PLTP. Yang pertama Sarula, yang kedua alhamdulillah ini sudah jadi dan ini baru tahap pertama, kita akan teruskan sampai tahap kedua dan ketiga. Dan yang ketiga kita sekarang tanggal berapa kita mau ngebor di akhir bulan Juli? Akhir bulan Juli kita ngebor di Bonjol, Sumatera Barat. Dari total 8 proyek PLTP, Presiden Prabowo menyatakan sudah ada 3 pembangkit yang sudah resmi beroperasi secara komersial. Ketiga pembangkit tersebut terdiri dari PLTP Ijen di Jawa Timur, PLTP Sorik Marapi di Sumatera Utara, dan PLTP Salak Binari di Jawa Barat. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengatakan pembangunan pembangkit listrik energi baru terbarukan dapat mendorong industri lokal dan penambahan tenaga kerja. Presiden Prabowo Subianto telah meresmikan proyek pembangunan dan pengoperasian energi baru terbarukan di 15 provinsi. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengungkapkan total nilai investasi untuk proyek ini mencapai 25 triliun rupiah. Ia menegaskan pembangunan pembangkit listrik energi baru terbarukan dapat mendorong industri lokal dan penambahan tenaga kerja. Selain itu, tidak hanya melakukan peresmian pengoperasian PLTP Ijen yang telah commercial operation date, Presiden juga meresmikan PLTS untuk desa-desa yang belum mendapatkan listrik. Dalam rangka meningkatkan lifting, kita hari ini meresmikan 30.000 barel per day di Blok Cepu. Setelah dari sini saya langsung take off ke Bojonegoro untuk mengecek teman-teman di sana. Nah, ini dalam rangka kita mendorong untuk mengoptimalisasi dan menerjemahkan apa yang diperintahkan oleh Bapak Presiden bahwa 2029-2030 lifting kita harus mencapai 900.000 barel atau 1 juta barel. Karena sekarang kita impornya kan kurang lebih sekitar 1 juta barel. Nah, dengan penambahan 30.000 ini, kemudian 2 bulan lalu juga dari Pak Helmi dari Medco itu juga melakukan peresmian 20.000 barel, maka insya Allah target kita di 2025 dengan 605.000 barel per day insya Allah bisa tercapai. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan dengan adanya PLTP dan PLTS selaras dengan arahan Presiden Prabowo Subianto terkait transisi energi, target ketahanan dan swasembada energi Indonesia, penciptaan sumber daya manusia di sektor EBT, serta target nol emisi pada tahun 2060. Menteri Agama Nasaruddin Umar mengucapkan selamat tahun baru 1447 Hijriah kepada seluruh umat Islam. Menak berpesan agar umat Islam memaknai hijrah bukan hanya soal perpindahan tempat, tetapi beralih dari gelap ke terang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Umat Islam akan memperingati tahun baru 1447 Hijriah yang jatuh pada 27 Juni 2025. Tahun baru Hijriah diambil dari momentum hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah lebih dari 14 abad lalu. Peristiwa ini membawa makna mendalam bagi perjalanan dakwah Nabi Muhammad SAW. Islam kemudian tersebar ke berbagai penjuru dunia. Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan hijrah bisa menjadi momentum tidak semata berpindah tempat dan waktu, tapi juga arah dan tujuan hidup yang lebih baik dan berkualitas. Menak mengatakan tahun baru Islam tidak datang dengan kemeriahan pesta. Ia hadir dalam sunyi, dalam zikir, dan dalam refleksi yang hening. Disitulah kekuatannya sebab perubahan besar sering dimulai dari perenungan yang paling dalam. 3 kata kunci. Pertama, bersyukur karena kita masih diberikan umur dan kesempatan. Yang kedua, berhijrah karena stagnasi adalah musuh masa depan. Dan yang ketiga adalah berkontribusi karena iman yang sejati harus tampak dalam tindakan.
Saya Nasaruddin Umar, Menteri Agama Republik Indonesia, dan Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta mengucapkan selamat Tahun Baru Islam 1447 Hijriah. Semoga hijrah kita bukan hanya berpindah waktu, tetapi berpindah kualitas hidup ke arah yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menteri Agama Nasaruddin Umar mengajak seluruh umat Islam Indonesia untuk menyambut tahun ini dengan 3 kata kunci. Pertama, bersyukur karena kita masih diberi umur dan kesempatan. Kedua, berhijrah karena stagnasi adalah musuh masa depan. Ketiga, berkontribusi karena iman yang sejati harus tampak dalam tindakan. Pemerintah Kota Depok meluncurkan rintisan sekolah menengah pertama atau SMP swasta gratis untuk menampung peserta didik baru yang tidak tertampung di SMP negeri. Tercatat 33 SMP swasta gratis secara resmi diresmikan. Pemerintah Kota Depok meluncurkan rintisan sekolah menengah pertama SMP swasta gratis. SMP gratis ini akan menampung peserta didik baru yang tidak tertampung di sekolah negeri. Kebijakan ini dilakukan menindaklanjuti keputusan Mahkamah Konstitusi, yakni pemerintah Kota Depok bekerja sama dengan berbagai yayasan pendidikan dan pihak swasta menggratiskan biaya pendidikan. Wali Kota Depok Supian Suri mengatakan, 33 sekolah swasta telah melakukan penandatanganan MOU atau kesepakatan dalam program rintisan sekolah menengah pertama swasta gratis ini. 33 sekolah gratis ini dapat menampung sebanyak 2.500 siswa. Pemkot Depok bersedia menanggung biaya pendidikan di sekolah swasta sebesar Rp250.000 per bulan untuk SPP dan Rp3 juta untuk uang masuk sekolah tersebut. Kami sudah melaksanakan kesepakatan bersama atau MOU dengan yayasan yang memang sekolahnya menjadi rintisan sekolah swasta gratis di Kota Depok. Ada 33 sekolah SMP atau selevel SMP yang kita lakukan penandatanganan untuk kita biayai pembiayaan untuk sekolah ini, sehingga berharap dengan media atau sekolah yang rintisan sekolah swasta gratis, pertama kita menindaklanjuti apa yang menjadi keputusan Mahkamah Konstitusi tentang. Melalui kebijakan pendidikan gratis diharapkan dapat meringankan beban orang tua serta memperluas akses pendidikan berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat Depok. Wali Kota Depok Supian Suri menjelaskan tujuan sekolah gratis ini untuk menjamin setiap anak di Depok yang tidak bisa lolos masuk SMP negeri memiliki kesempatan untuk menempuh pendidikan yang layak tanpa terkendala biaya. Dari Kota Depok, Anjar Irawan melaporkan. Saudara, babi hutan milik shelter hewan kembali lepas dan masuk ke permukiman warga di Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Warga meminta agar shelter tersebut ditutup karena dianggap mengganggu dan meresahkan warga sekitar. Tuh babi lepas tuh. Inilah video amatir warga saat seekor babi hutan dewasa terlepas dari kandang shelter hewan dan masuk ke permukiman warga di Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Kemunculan satwa liar itu spontan menghebohkan warga karena babi berusaha masuk ke rumah-rumah warga. Babi tersebut akhirnya bisa ditangkap dan dikembalikan ke shelter setelah terjebak di saluran air. Warga sudah geram dengan sering lepasnya babi maupun hewan lainnya serta bau limbahnya yang menyengat. Tidak hanya babi hutan, beberapa kali hewan lain seperti monyet dan anjing juga pernah terlepas dan masuk ke pemukiman warga. Jadi babi lepas awalnya dari daerah sini. Ini ada tembok rubuh, jadi dia masuk. Nah, tembok ini berbatasan dengan Pejaten Animal Shelter yang sedang kami perjuangkan untuk ditutup. Karena sudah meresahkan warga, bukan cuma babi kemarin yang keluar, anjing keluar, monyet keluar, dan itu mengganggu ketertiban di masyarakat sini. Nah, kalau dia babi yang kemarin lepas itu berbeda waktunya dengan yang beberapa waktu yang lalu. Tapi apakah itu anjingnya sama, saya kurang tahu. Campur aduk dah Pak, dah 7 rupa lebih dah Pak. Lebih dari 7 rupa, beneran Pak. Kita ngomong nggak bohong ya Pak, bener-bener karena kita yang ngalamin. Rumah saya paling deket Pak, dari ini kandang-kandang ini. Udah gitu bukan baunya dong Pak, ya babinya pada keluar, monyet. Kami sih pengennya ditutup ya Pak ya, gitu, karena kita keberatan banget dah Pak, gitu. Belum lagi kalau musim hujan Pak, itu baunya luar biasa Pak. Ketua RT setempat, Rudianto, meminta pihak kelurahan dan kecamatan segera melakukan penutupan shelter karena keberadaannya dianggap mengganggu dan meresahkan warga.
Untuk keluhan masyarakat kurang lebih 10-15 tahun keberadaan ini memang sangat mengganggu, baik dari gonggongan yang sekarang kita dengar, terus baunya dan segala macam seperti hewan-hewan yang keluar ke warga. Saya sebagai ketua RT tentunya sudah komunikasi 2 jalur, baik dari ke pemerintahan maupun ke pihak shelter. Namun lagi-lagi mentah di tengah jalan. Mudah-mudahan untuk kali ini kita bisa menuruti maunya warga untuk menutupi shelter tersebut. Sebelumnya, babi hutan tersebut juga pernah terlepas dan berkeliaran di pemukiman warga. Babi hutan ini diketahui milik shelter hewan yang bekerja sama dengan Dinas KPKP pemerintah Provinsi Jakarta sebagai lokasi penampungan berbagai jenis hewan. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Klik Indonesia Malam. Saya Sawal Koto mewakili seluruh kerabat kerja bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat dan sampai jumpa. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersama, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bersatu rakyatku semua. Bangunlah jiwanya, bangunlah mereka untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Borussia Dortmund juara grup F usai kalahkan Ulsan 1-0. Adam Lallana umumkan pensiun dari dunia sepak bola.